Hai, perkenalkan nama saya Rahmat Al-Fidi dengan NIM 2209-0150-2108. Di video ini saya berperan sebagai pemilik perusahaan startup teknologi. Halo, perkenalkan nama saya Tiga Tuhayansi dengan NIM 2209-50-2120. Di video ini saya berperan sebagai manajer operasional. Halo, perkenalkan nama saya Mahmud. Ini 2209-0150-2126. Di video ini saya berperan sebagai manajer pemasaran. Hai, nama saya Putri Syayani Arif dengan NIM 2209-0150-2129. Di video kali ini saya berperan sebagai analis keuangan. Terima kasih semuanya sudah hadir hari ini. Saya ingin kita membahas strategi kita untuk virtual berikutnya. Kita perlu memastikan bahwa pertumbuhan kita ini tetap stabil ke depannya. Baik Pak, saya setuju dengan itu. Salah satu yang perlu kita fokuskan untuk kedepannya adalah meningkatkan brand awareness kita. Saya telah melihat belakangan ini ada beberapa tren baru di media sosial yang bisa kita manfaatkan. Nah, itu ide yang bagus, namun kita juga harus memperhatikan anggaran. Saya khawatir jika kita terlalu banyak berinvestasi dalam pemasaran tanpa perencanaan yang matang, kita bisa menghadapi cash flow. Nah, saya setuju dengan Putri. Kita perlu menemukan keseimbangan antara pengeluaran uang untuk pemasaran dan memastikan operasi kita berjalan secara efisien. Mungkin kita bisa melakukan kampanye pemasaran yang lebih berfokus dan terukur. Apa yang kamu maksud dengan kampanye terfokus tersebut, Putri? Misalnya kita fokus pada satu produk unggulan dan gunakan anggaran pemasaran hanya untuk produk itu selama satu kuartal. Dengan cara ini kita bisa melihat hasil secara langsung dan menyesuaikan strategi jika yang diperlukan. Itu ide yang menarik. Kita bisa menjalankan kampanye di platform yang relevan dengan target audiens kita. Misalnya, jika produk kita lebih cocok untuk generasi muda, kita bisa fokus di Instagram, TikTok, dan beberapa media sosial yang lain. Namun, kita juga perlu memikirkan tentang ROI dari setiap kampanye. Mari kita buat metrik yang jelas untuk mengukur efektivitas pemasaran kita. Setuju. Kita harus bisa melihat dengan jelas apa yang berhasil dan apa yang tidak. Bisakah kamu membantu Rahmat untuk menyusun matrik tersebut? Tentu saya bisa membuatkan laporan bulanan yang mencakup semua data pemasaran dan kinerja keuangan. Ini akan membantu kita dalam pengambilan keputusan. Nah, selain itu, kita juga harus mempertimbangkan feedback dari pelanggan. Mungkin kita bisa melakukan survei untuk memahami apa yang mereka cari dari produk kita. Itu ide yang sangat menarik. Dengan mendengarkan pelanggan, kita bisa mengoptimalkan strategi pemasaran dan produk kita. Baiklah kalau begitu. Jadi kita memilih rencana awal. Rahmat dan Putri, kalian akan bekerja sama untuk menyusun strategi pemasaran matriknya. Terus Vina, kamu bisa mulai menyiapkan survei untuk pelanggan. Baik, saya akan segera mulai. Kita perlu memastikan bahwa survei tersebut mudah dipahami agar kita bisa mendapatkan banyak responden. Dan kita juga perlu menetapkan batas waktu untuk setiap langkah ini agar kita tetap pada jalur yang benar. Setuju. Mari kita semua berkomitmen untuk menyelesaikan tugas kita ini tepat waktu. Terima kasih atas diskusi yang produktif ini. Kita akan bertemu lagi minggu depan ya, untuk mengevaluasi kemajuan kita. Baik Pak, terima kasih.
Saya yakin dengan kolaborasi kita bisa mencapai target yang diinginkan. Nah, betul sekali. Mari kita lakukan yang terbaik. Semangat semuanya. Semangat. Terima kasih kalian sudah hadir hari ini. Saya berharap setiap orang sudah menyelesaikan tugasnya masing-masing ya. Kita mulai dari update masing-masing divisi. Rahmat, bagaimana perkembangan kampanye pemasaran Rahmat? Ya, baik Pak, kami sudah merancang konsep kampanye dan memilih beberapa influencer yang sesuai untuk kolaborasi kita. Saya juga sudah menyiapkan konten awal untuk platform Instagram dan TikTok. Itu hebat Rahmat. Apakah ada metrik yang sudah disusun untuk mengukur keberhasilan kampanye tersebut Rahmat? Iya Pak. Saya bekerja sama dengan Putri untuk menetapkan KPI seperti tingkat keterlibatan, klik, dan konversi. Saya sudah menyiapkan template laporan bulanan yang mencakup metrik tersebut, Pak. Kita bisa memantau performa kampanye secara real time. Itu bagus Putri. Saya ingin tahu tentang survei yang sudah disiapkan. Apakah kita sudah mendapatkan hasil dari feedback pelanggan? Saya sudah menyusun survei dan mengirimkannya kepada pelanggan kita. Saat ini kita mendapatkan sekitar 200 respon. Rata-rata mereka menginginkan lebih banyak fitur dari produk kita. Itu informasi yang sangat berharga, Vina. Apakah langkah selanjutnya setelah mendapatkan data tersebut? Nah, kita bisa menganalisis hasil survei dan menentukan fitur mana yang paling diminati. Ini juga bisa membantu kita dalam pengembangan produk ke depannya. Jika kita sudah tahu apa yang diinginkan oleh pelanggan, kita bisa menyesuaikan kampanye pemasaran kita untuk menyoroti fitur tersebut. Saya tambahkan, Pak, selain itu penting untuk mempertimbangkan biaya pengembangan fitur baru ini. Kita perlu memastikan bahwa investasi yang kita lakukan akan sejalan dengan proyeksi pendapatan. Saya setuju sih dengan itu. Kalau begitu, kita buat timeline untuk analisis hasil survei dan rencana pengembangan produk kita berdasarkan feedback pelanggan. Putri, bisa bantu mengatur proyeksi keuangan? Tentu, Pak, saya akan mulai bekerja pada itu dan menyusun estimasi biaya dan potensi pendapatan. Nah, mungkin kita juga bisa mengadakan sesi brainstorming untuk ide fitur baru berdasarkan feedback pelanggan. Ini akan melibatkan tim pengembangan. Itu ide yang sangat bagus. Mari kita jadwalkan pertemuan dengan tim pengembangan untuk membahas ide-ide tersebut. Oke, semangat. Saya yakin kolaborasi ini akan membawa kita ke area lebih baik. Saya setuju. Dengan data yang tepat, kita bisa membuat keputusan yang lebih baik untuk perusahaan. Baik, mungkin itu saja hari ini. Terima kasih kalian sudah menempatkan waktu kalian hadir di ruangan ini. Atas kerjasama kalian, terima kasih juga. Mungkin itu saja untuk hari ini ya. Saya tutup. Saya ada meeting jam sore. Makasih ya. Saya pamit dulu ya. Pak.